Oke, pada pertemuan ini kita akan mengkonfigurasi seperti topologi kita di simulator paket tracer kemarin. Jadi menghubungkan dua buah klien yang terkoneksi dengan access point, dengan satu buah access point. Nah, kalau pada simulator ini kita menggunakan dua buah laptop, tapi nanti pada praktik perangkat fisiknya atau perangkat aslinya kita menggunakan CPU kalian masing-masing. Nah, untuk memfungsikan si CPU kalian agar bisa terkoneksi secara wireless, maka kita memerlukan sebuah alat yang namanya wireless client. Nanti kita lihat seperti apa bentuk wireless client dan perangkat access point yang berbentuk fisik, artinya bukan virtual seperti di dalam program kita ini. Bahkan kalian ikuti pada video berikut ini. Alat-alat yang kita perlukan, yang pertama itu ada yang disebut dengan access point atau penyebar sinyal. Alat yang kedua adalah WiFi wireless client. Nah, ini yang bentuk USB, nanti bisa kita pakai di laptop atau di komputer CPU. Nah, untuk penampakan bendanya seperti ini. Ini telah auto access point merek TP-Link. Pada access point TP-Link ini, pada port bagian belakang itu ada beberapa colokan. Ada adapter. Kalau kalian di mesin virtual pakai tracer kemarin kan tidak ada adapternya, langsung menyala. Nah, kalau di perangkat fisik kalian harus menghidupkan perangkatnya menggunakan adapter yang ditancapkan ke listrik. Nah, untuk mengetahui IP bawaan pabriknya kalian harus melihat di buku manual. Biasa di buku manual ada keterangan alamat IP address bawaan pabrik dari perangkat access point. Nah, pada contoh perangkat kali ini dia memiliki IP address 192.168.0.1. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi untuk access point kali ini IP-nya sudah diketahui, yaitu 192.168.0.1. Oke, kita mulai. Powernya kalian tancapkan ke listrik. Sudah. Step pertama, pastikan perangkat access point-nya menyala. Ada indikator lampunya nanti menyala, tanda bahwa sudah terhubung ke arus listrik. Selanjutnya tunggu beberapa saat. Kalau dipakai tracer kan kita langsung menancapkan kabel LAN ke laptop. Nah, kalau untuk perangkat fisik kita harus mereset dulu. Jadi ada tombol reset. Kita reset, ditancapkan pulpen ke lubang resetnya. Tunggu sampai lampu nyala semua, lampu LED-nya nyala semua. Menandakan, nah seperti itu, menandakan bahwa perangkat kita sudah kembali kepada settingan pabrik. Jadi untuk menghapus settingan atau konfigurasi sebelumnya, jadi supaya alatnya seperti baru lagi. Oke, jadi setiap kita akan mengkonfigurasi sebuah access point harus kita reset terlebih dahulu. Kalau sudah kita pastikan reset, tinggal kita tancapkan kabel LAN yang sudah kita bikin sebelumnya ke port 1, 2, 3, atau 4, ke port yang warna oranye, port Ethernet kalau di paket tracer. Jadi bukan port yang internet atau port yang warna biru, bukan. Oke, tancapkan ke perangkat fisik access point-nya. Setelah itu kita tancapkan ujung kabel yang satunya ke perangkat laptop atau komputer kita untuk mengkoneksikan antara access point dan perangkat komputer kita agar dapat kita konfigurasi seperti di paket tracer. Nah, selanjutnya adalah kita mengatur IP address dari komputer atau laptop kita agar satu kelas dengan kelas si access point. Tentu kalian sudah belajar cara mengatur IP address sebelumnya. Nah, karena kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa kelas IP address adalah 0.1 IP-nya, maka kita sekelaskan komputer kita. Oke. Kita pastikan IP-nya sudah bisa memping ke IP address milik si access point yang kita sudah ketahui sebelumnya. Sudah reply, kita akses dengan browser Google Chrome IP address milik si access point 0101
passwordnya admin. Oke, nah yang perlu kita step pertama kali setnya ke bagian network mode, kita pilih tipenya access point, kita login. Oke, tunggu dia men-save settingan dan merubah settingan ke mode access point. Mode access point itu artinya kita akan membuat perangkat ini bisa menyebarkan sinyal, sekaligus nanti dia bisa menghubungkan klien yang terkoneksi secara kabel. Jadi nanti bisa menghubungkan klien yang bercolok kabel dan klien yang terkoneksi secara wireless. Itu fungsinya kalau tipe access point. Kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu. Kita masuk ke bagian network dulu. Kemudian kita pastikan LAN-nya bertipe LAN static IP. Nah, jadi kita pastikan IP-nya 01 milik si access point. Ini fungsinya apa? Nanti kita biar mudah mengkonfigurasi access point di kemudian. Kalau kita ingin merubah sesuatu, misalkan kalau kita ingin merubah settingan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian wireless basic setting, network name atau SSID-nya. Kita beri nama seperti di paket tracer kemarin, nama sinyalnya terserah kalian. Regionnya Indonesia, modenya 20 MHz, channelnya channel 1, kemudian di save. Oke. Setelah di save, matikan mode WPS karena kita belum sampai di materi WPS. Matikan WPS-nya. Nah, security-nya juga kita disable karena kita belum sampai ke konfigurasi yang menggunakan security. Kita save. Udah selesai. Untuk konfigurasi standar, ketikkan di bagian DHCP setting itu statusnya enable. Oke, step selanjutnya kita mengkonfigurasi di sisi kliennya. Nah, pada step ini kita mencoba konfigurasi di sisi CPU. Kalian tancapkan USB wireless kliennya. Setelah itu install drivernya. Drivernya ada di dalam CD bawaan dari si wireless kliennya. Cara menginstalnya sama seperti menginstal aplikasi. Masukkan ke dalam optical, pilih tipe perangkatnya apa, tipe drivernya. Nah, kita ketahui tipe drivernya seperti di gambar. Klik setup. Tunggu proses instalasinya selesai. Klik next. Klik driver only, klik next. Tunggu proses instalasi sampai selesai. Nah, nanti dia ada simbol wireless kalau sudah terinstall driver untuk perangkat USB wirelessnya. Tinggal kita klik finish, maka nanti akan terdeteksi nama sinyal WiFi yang sudah kita konfigurasi. Tinggal kita koneksikan, kita cek IP addressnya sudah dapat otomatis yang diberikan oleh access point. Selanjutnya tinggal kita lakukan hal yang sama di PC kedua atau di klien kedua untuk menginstal perangkat wireless. Selanjutnya cek koneksi dengan ping antar klien yang sudah saling terkoneksi. Sekian, silahkan dipraktikkan pada perangkat yang sudah disediakan.